Shalom, puji nama Tuhan. Biarlah kita selalu merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita merasakan kuasa-Nya ada di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur Yesus. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah, oh haleluya, haleluya. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu tetap ada sampai saat ini. Dan biarlah Tuhan ibadah kami pada hari ini berkenan kepada Engkau. Engkau yang memimpin kami mulai dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, biarlah kita selalu merasakan kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan bahwa hanya Dia pertolongan kita, hanya Dia gunung batu kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota Betlehemku. Oh, oh,
Puji nama Tuhan, hanya Dia satu-satunya tempat perlindungan yang tinggi, dan biarlah hati kita selalu tetap tenang berada dekatnya, karena hanya Dialah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau
biarlah mata kami selalu tertuju akan Engkau. Dan kami merasakan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada hari ini menguatkan kehidupan kami, menuntun langkah hidup kami semakin hari semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah baik dari rumah masing-masing. Buat Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang beribadah di rumah maupun jemaat yang beribadah di gereja, semua biarlah kita sama-sama dapat merasakan hadirat Tuhan dan Allah hadir dimanapun kita berada. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, kita percaya bahwa Dia Tuhan yang setia atas hidup kita. Tema firman Tuhan akan bicara tentang jangan tawar hati. Setiap orang pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Terlebih ketika mereka sedang diperhadapkan pada pergumulan yang berat. Kayak dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 di sana dikatakan demikian, Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Alkitab jelas berkata jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Maka tawar hati menunjukkan pada suatu kondisi hati yang dilanda pada kekecewaan yang mendalam, karena beban yang berat yang harus ditanggung oleh seseorang. Jadi orang yang sedang tawar hati itu akan mengakibatkan orang itu menjadi lemah, kehilangan semangat dan putus asa. Makanya tema kita bicara tentang jangan tawar hati. Kenapa? Alkitab jelas berkata jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan kita. Ketika kekuatan kita kecil, ketika kita tawar hati, maka kita nggak punya motivasi lagi dalam diri kita. Kita nggak punya lagi antusias dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita udah putus asa. Orang yang tawar hati itu akan selalu bersikap apatis sehingga tidak ada motivasi dan antusias dalam hidup. Ketika kita percaya kepada Yesus bukan berarti perjalanan hidup pasti akan selalu mulus tanpa masalah. Bukan berarti pula kita langsung memiliki kehidupan yang terus diberkati, penuh dengan berkat yang kita ingini. Namun justru sebagai orang Kristen akan ada banyak tantangan dan masalah untuk kita hadapi. Kita akan dihadapkan dengan itu. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24 berkata demikian. Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi orang Kristen, jadi orang yang percaya Yesus, itu menyangkal diri, mikul salib dan baru ikut Yesus. Ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Ketika kita sedang menyangkal diri, ketika kita sedang pikul salib, ketika kita sedang mengikut Tuhan, mengiring Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Dan keadaan yang tidak menyenangkan itu pasti akan terjadi. Beberapa terjemahan dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang 10 bilang gini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, katakan jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Kita putus asa maka kita akan lemah. Ngadapi tantangan, ngadapin masalah, lalu kita putus asa, kita nyerah, kita lemah. Lalu terjemahan lain berkata bahwa don't give up katanya, and be helpless in time of trouble. Jadi jangan pernah menyerah dalam keadaan begitu banyak masalah di hidup kita. Hal-hal yang tidak pernah kita duga terjadi di hidup kita, jangan pernah nyerah. Bagian kita adalah terima kenyataan itu, hidup berserah dan berpasrah kepada Tuhan. Karena hanya orang yang dapat menerima kenyataan dalam hidupnya yang akan menghindarkan dirinya dari rasa kecewa dan sakit hati. Sebab sebagai orang percaya, mari kita jaga hati kita. Ada banyak hal yang membuat kita tahu menjadi tawar hati. Tetapi memilih tawar hati berarti mengizinkan kelemahan dan keputusasaan menguasai hidup kita.
Sekali lagi saya bilang, ketika kita memilih untuk kita mengizinkan hati kita menjadi tawar, memilih tawar hati, berarti mengizinkan kelemahan dan keputusasaan menguasai hidup kita. Ada berapa banyak kita yang sedang lemah hari-hari ini? Ada berapa banyak yang kita sedang putus asa hari-hari ini yang menguasai kehidupan kita? Seperti kita berjalan tanpa sebuah harapan. Seperti apa yang sedang kita lakukan, kok semua kelihatannya nggak ada hasilnya. Namun percayalah, ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan mampu memberikan yang terbaik bagi kita. Amsal jelas berkata di Amsal 24 ayat 10, jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan kita. Makanya beberapa contoh di Alkitab kita lihat beberapa tokoh, ada Yosua di sana, di Yosua pasal 1 ayat yang ke-9 di sana dikatakan bahwa janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan kecut dan tawar hati. Jika Yosua tawar hati, jika Yosua lemah, jika Yosua putus asa, maka saya percaya Yosua nggak akan pernah bisa membawa bangsa Israel keluar dan merebut tanah Kanaan. Tapi ketika Yosua dia percaya kepada Tuhan, ketika dia berjalan dengan iman, memimpin bangsa Israel dan dia dikuatkan oleh janji Tuhan, maka Yosua mampu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke dalam tanah Kanaan. Sebab dia percaya pada janji Tuhan. Dia percaya Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia percaya bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang kujanjikan kepada Musa. Yosua pegang janji Tuhan. Yosua enggak akan pernah mengingkari, Yosua enggak akan pernah menjauh dari Tuhan. Dia percaya pada janji Tuhan. Karena Yosua yakin ketika dia percaya pada janji Tuhan, maka Yosua akan mengalami kekuatan dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Contoh yang kedua, Elia. Elia kita tahu bahwa bagaimana Elia di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 7 dikatakan begini. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 7. Alkitab berkata, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat yang ketiga, Alkitab berkata begini, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah dilakukan Elia itu sesuatu perkara yang besar. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 19 sampai 40 kita lihat bagaimana Elia mengalahkan 450 nabi Baal. 450 Baal dikalahkan oleh Elia, bahkan dibunuh oleh Elia pada ayat yang ke-22 dikatakan, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai imam Tuhan. Ingat Alkitab menegaskan, Elia mengatakan, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Satu lawan 450 orang bukan perkara yang gampang. Belum nabi-nabi itu punya pengikut, punya orang-orang yang dekat dengan dia. Untuk menghasut Elia itu begitu mungkin gampang kalahnya. Tapi saat peristiwa itu, Elia dia meneguhkan kekuatannya, dia punya kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 18 ketika peristiwa itu terjadi, bagaimana Elia dia mengalami kemenangan dari Tuhan. Tuhan menyatakan kuasanya. Ketika Alkitab berkata di 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, kepada Isabel perihal Elia membunuh nabi-nabi itu, lalu Isabel mengancam Elia. Ketika Elia mendengar ancaman Isabel, Elia menjadi tawar hati. Elia menjadi takut. Elia mengalami puncak karir yang luar biasa. Pelayanan yang besar dalam pelayanannya. Mengalahkan nabi, menyatakan kuasa Tuhan. Dinyatakan, ia berhasil menunjukkan bahwa Allah itu ada.
Elia berhasil dalam pelayanan, berhasil menunjukkan bahwa Allah itu ada. Namun setelah keberhasilannya, waktunya enggak lama, tiba-tiba ia mengalami tekanan yang membuat dia takut dan tawar hati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar kisah Elia, kita melihat ciri orang yang tawar hati adalah kadang dia gampang mengurung diri. Waduh, dia menyendiri, dia mudah kecewa, dia mudah putus asa, dikuasai ketakutan. Pokoknya orang yang tawar hati itu gampang jadi orang yang baperan. Waduh, putus asa, mudah kecewa. Itu sebabnya Elia begitu dia sudah lihat kuasa Tuhan, dia yakin betul Tuhan itu ada, Tuhan itu membela. Namun satu ancaman Isabel membuat dia lemah. Mungkin kita punya pelayanan yang berhasil, mungkin kita punya kehidupan yang berhasil, mungkin apa yang sedang kita kerjakan berhasil, mungkin hari-hari ini kita ada di titik keberhasilan, tapi di satu saat kita mengalami titik terendah dalam hidup kita. Kita jadi orang yang gampang tersinggung, kita jadi orang yang gampang marah, kita jadi orang yang gampang putus asa. Mari ketika itu semua terjadi di hidup kita, ketika kita mulai lemah, mulai putus asa, mulai kecewa, Alkitab mengingatkan kepada kita, jangan tawar hati pada masa kesesakan. Sebab ketika kita tawar hati, kecil kekuatan kita. Walaupun kita sudah lihat karya Tuhan yang besar di hidup kita. Walaupun kita sudah mengalami pertolongan Tuhan dan pembelaan Tuhan di hidup kita. Tapi ketika kita mengalami masalah yang membuat hati kita sepertinya kita tertekan habis-habisan. Kita mulai lemah. Mari lihat Tuhan dalam hidup kita. Mari lihat karya Tuhan yang sudah begitu luar biasa di hidup kita. Elia dia sudah lihat karya Tuhan. Tapi ketika dia dengar ancaman Isabel, dia mulai lemah. Ketika Isabel nyuruh bujang, wah kalau pada hari ini tidak aku buat seperti salah satu dari nabi-nabi itu. Waduh, ini ancaman Bapak Ibu. Makanya ketika kita dalam kondisi mungkin hari ini kita sedang kuat. Mungkin hari ini kita sedang berkata kita ada di puncak karir yang luar biasa, Tuhan sedang berkati kita. Kita harus tetap jaga hati kita. Jaga hati kita karena itu gak berapa lama Elia ngalami itu. Makanya ciri khas tawar hati itu kadang-kala mengasihani diri sendiri. Ciri khas tawar hati itu mudah kecewa dan mudah putus asa. Bagaimana kita keluar dari tawar hati ini? Daud mengajarkan kepada kita. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6 berkata begini. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Kita berkata, dan Daud sangat tercebit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ingat ini baik-baik, perhatikan ayat ini, tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Alkitab berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Bukan sedang dalam kondisi yang enak Daud, Alkitab berkata gitu. Bukan dalam kondisi yang nyaman-nyaman, Alkitab berkata Daud menguatkan kepercayaan. Bukan dalam kondisi keberkatan, Daud berkata, oh saya diberkati Tuhan maka semakin kuat saya di dalam Tuhan. Enggak, tapi Alkitab mengajarkan kepada kita dalam kisah ini, dalam 1 Samuel pasal 30 dikatakan, kalau kita baca kisah itu, Alkitab menjelaskan Ziklag hancur, terbakar. Lalu sejumlah warga ditawan oleh Amalek, termasuk kedua istri Daud. Oh Daud nggak hanya ngalami Ziklag yang hancur, istri yang ditawan, Daud mengalami diancam ingin dilempari batu oleh rakyat yang kecewa dengan dia. Ini tekanan, enggak hanya tekanan dari dalam dirinya tapi orang-orang di sekelilingnya juga dia ditekan. Daud diancam mau dilempari oleh batu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Daud, Alkitab berkata gini, ketika Daud terjepit, ketika Daud dalam keadaan yang tidak menyenangkan, Alkitab berkata tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Terjemahan bahasa Inggris berkata, but David encouraged himself in the Lord his God. Jadi Daud dia encourage, dia didorong, dia memberi semangat, dia membesarkan dirinya, dia memberanikan dirinya, dia semakin dekat dengan Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan keadaan, tapi dia semakin menguatkan hidupnya kepada Tuhan.
Ketika kita menghadapi situasi yang di luar kendali kita dan itu menyakiti hati kita, jangan pernah sekalipun kita menyalahkan Tuhan. Mungkin hari ini yang sedang terjadi di hidup kita, sepertinya apa yang kita lakukan gak ada yang benar. Sepertinya doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Dan kalau itu terjadi, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tapi mari kita belajar untuk kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena gini, ketika kita mengencourage diri kita, ketika kita memberi semangat kepada diri kita, ketika kita memberanikan diri kita, maka saya percaya kekuatan dari Tuhan itu akan menyertai kita. Menguatkan kepercayaan kepada Tuhan itu yang Daud lakukan. Walaupun Ziklag hancur, walaupun sejumlah warga ditawan, bahkan istrinya ditawan, dijadikan tawanan oleh Amalek. Walaupun Daud diancam, mau dilempari batu oleh rakyat yang kecewa dengan dia. Tapi Daud, dia datang kepada Tuhan. Dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Mazmur pasal 56 ayat 3-4 berkata begini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Apa yang kita takutkan? Buat Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit hari ini, jangan pernah takut. Kalau kita udah berserah sama Tuhan, Tuhan mampu memberikan kesembuhan bagi kita. Jangan pernah kesakitan kita membuat kita mengalami kelemahan di dalam Tuhan. Lalu kita menyerah dan kita berkata, aduh sampai kita takut mati. Mati dan hidup itu urusan Tuhan. Ada banyak orang takut mati, enggak usah takut. Itu urusannya Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita. Daud dia menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Apa yang didapat oleh Daud hasil menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang mengencourage dirinya kepada Tuhan. Dia mampu mengendalikan diri. Walaupun maunya marah, maunya balas dendam. Tapi Daud dia mampu menguasai diri. Terlihat dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 11. Di situ bilang gini. Ketika Daud mau mengejar musuh, mengejar Amalek. Lalu ayat 11 bilang gini. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka beri dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepada ia sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakan, ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Ayat 13 Alkitab bilang begini. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau? Dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Bapak Ibu, ini bicara tentang salah satu bagian orang-orang yang ikut menghancurkan Ziklag. Ini salah satu orang yang ikut memporak-porandakan Ziklag, membakar Ziklag, lalu yang membawa rakyatnya tertawan, menawan rakyatnya dan membawa istri Daud itu ditawan. Ini orangnya salah satu. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud tidak langsung bunuh itu. Daud tidak langsung melampiaskan balas dendam. Wah sakit, langsung dihabisi. Nah, tapi justru dikasih makan, dibiarkan dan sebagainya. Hasilnya orang yang mau menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, maka dia bisa menguasai diri. Saya percaya kalau kita mau belajar menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, mengencourage diri kita, membesarkan hati kita, memberanikan diri untuk kita tetap setia sama Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang mampu mengendalikan diri. Yang kedua, Daud dia mengalami kemenangan. 1 Samuel 30 ayat yang 17-20 bilang begini. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud mengalami kemenangan. Jadi ketika kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, maka kita bisa mengendalikan diri. Yang kedua, kita akan mengalami kemenangan. Makanya Amsal 16 ayat yang ke-32 bilang gini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya
melebihi orang yang berebut kota. Jadi ketika kita mau mengencourage diri kita, mau menguatkan diri kita, maka saya percaya kita adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Udahlah, masa lalu kita, pengalaman kita boleh buruk, tapi Tuhan kita punya masa depan yang luar biasa buat kita. Keadaan boleh buruk, tapi Tuhan tetap mampu memberikan yang terbaik di tengah-tengah kondisi buruk dalam kehidupan kita. Tuhan pasti tetap mampu memberikan yang terbaik. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Karena gini, kemenangan tidak ditentukan oleh seberapa kuat kita berperang. Tapi kemenangan ditentukan oleh seberapa hebat kita mampu menguasai diri dari kemarahan. Semakin kita kuat menguasai diri, maka kita akan semakin mengalami kemenangan dari Tuhan. Sikap hati yang berpaut kepada Allah akan semakin membuat Daud yakin akan pertolongan Allah. Sikap hati Daud itu harusnya mampu menginspirasi kita untuk kita tetap setia, beriman kepada Tuhan sekalipun dalam kondisi yang tidak nyaman. Kalau kita ada sampai hari ini, saya percaya itu karena kasih Tuhan buat hidup kita. Yuk hari ini, ketika kita dalam kondisi yang mungkin kita punya alasan untuk kita lemah, mungkin kita punya alasan untuk kita putus asa, mungkin kita punya alasan untuk kita kecewa, mungkin kita punya alasan untuk kita sakit hati, mungkin kita punya alasan untuk kita putus asa, udah mau menjauh dari Tuhan hari-hari ini. Saya mau bilang buat kita semua, ayo apapun yang terjadi, jangan pernah tawar hati. Karena ketika kita tawar hati, ketakutan akan menguasai kita, keputusasaan menguasai kita. Yang terakhir, rahasia untuk kita tidak tawar hati adalah yang pertama, mari berusaha untuk nambah penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Mari berserah sama Tuhan lebih lagi. Mari mengandalkan Tuhan lebih lagi. Yang kedua, menyadari akan kuasa Kristus akan semakin nyata dalam hidup kita ketika kita lemah. Ketika kita dalam keadaan lemah, ketika nggak ada lagi orang yang bisa kita andalkan, ketika nggak ada satupun yang bisa kita andalkan, orang-orang yang harusnya bisa kita andalkan, mungkin mereka menjauh dari kita, mungkin mereka nggak bisa lagi tolong kita hari ini. Satu-satunya yang bisa kita andalkan hanya Yesus yang mampu memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kita. Makanya di tengah-tengah kelemahan kita, sadarilah bahwa kuasa Tuhan akan semakin nyata. 2 Korintus pasal 12 ayat yang 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan akan semakin sempurna. Ayat terakhir bagi kita semua, Mazmur 121 ayat 2 berkata begini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari kita tetap menguatkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita jangan tawar hati. Apapun yang sedang terjadi di hidup kita, tetap andalkan Tuhan. Tetap percaya Tuhan. Mari mengencourage diri kita. Membesarkan hati kita bahwa Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Kalau Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita, saya percaya kasih setia Tuhan akan senantiasa melimpah dalam hidup kita. Sekali lagi, seorang pemenang bukan orang yang tidak pernah kalah. Tapi seorang pemenang adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk terus percaya kepada Tuhan. Amin untuk renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan naikkan pujian. Ku percaya Kau Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan bagiku. Dia Allah yang lebih tahu cara untuk membuka jalan bagi kita. Dia lebih ngerti cara untuk menolong setiap hidup kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang
tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari katakan dengan iman kita, Dia yang lebih tahu cara untuk membuka jalan bagi kita. Dia yang lebih mengerti cara menolong kita. Amin. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Katakan, ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan. Mari percaya pada setiap janji Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dia akan menjadikan kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan. Mari percaya setiap janjinya bagi kita. Dia memberikan kemenangan dan Dia tidak pernah gagal bagi kita semua. Haleluya, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang Amin Tuhan, menjadikanku lebih dari pemenang. Dia memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kita. Dia Allah yang menjamah dan melawat setiap kita hari ini. Dia hadir di tempat kita dimanapun kita berada. Dia menggenapi janjinya atas hidup kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, haleluya. Ditinggikan nama-Mu, kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang menjadikan kami selalu menjadi pemenang dan Engkau selalu menepati janji-janji-Mu. Tuhan, ya dalam kami menghadapi setiap permasalahan, jangan sampai kami menjadi lemah, tetapi semakin kami dikuatkan, diteguhkan melalui iman dan firman-Mu adanya. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu terus bertumbuh di dalam iman, terus memiliki pengharapan dan selalu mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa.
Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah namamu. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami menyerahkan dalam kuasa-Mu agar bangsa kami mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan Indonesia bagi kemuliaan namamu. Buat presiden kami, wakil presiden, DPR, MPR, Polri, TNI, biar semua mendukung pemerintahan yang sah. Kami menyerahkan semua dalam kuasa-Mu, dan biarlah berkat-Mu juga menyertai kepada seluruh jemaat-Mu, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Karena kami yakin pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Berkat-Mu menyertai selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.